السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يعم الدنيا والدين قبل الفناء والهلاك يعم الدنيا والدين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين. الحمد لله بنعمة الإيمان بنعمة الإسلام بنعمة الصحة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita mendapatkan satu anugerah yang istimewa. Yang pertama adalah kasih sayang Allah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu perangkat yang istimewa di dalam tubuh kita, yaitu adalah kekuatan-kekuatan yang ada pada tubuh kita ini sehingga kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya yang luar biasa, cahaya sinar yang istimewa yang bukan hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil perangkat yang Allah letakkan pada tubuh kita, yaitu mata, tetapi Allah berikan juga satu sinar, satu cahaya yang ada di dalam perangkat yang mampu memfungsikan mata. Mampu memfungsikan mata. Bapak-bapak rahimakumullah, cahaya itu menembus
ke dalam sel-sel otak. Sel-sel otak itu ditembus oleh cahaya yang khusus. Kalau hewan, dia juga diberi otak, tetapi hanya sebatas lapisan mata. Ibu, sudah Bu? Sampun. Nggih. Kalau hewan itu sebatas mata, terus kemudian juga Allah beri sel-sel di dalam otaknya, tetapi otak itu tidak diberi kekuatan untuk menganalisa. Otak itu coba kita lihat otaknya sapi, sel-selnya, ya toh. Otaknya kambing, otaknya macam-macam hewan, ya toh. Tetapi tidak diberikan sesuatu yang istimewa, apa? Yaitu menganalisa. Tapi kalau mata kita dapat cahaya, maka mata ini terus ditarik melalui ada saraf optikus, ya toh, ada saraf 2, ada saraf 3, ada saraf 6, ya toh. Di situ adalah dia yang utama adalah saraf nomor 2, yaitu saraf optikus. Dia masuk ke dalam, kemudian ditarik kayak kabel nih, terus kemudian ke belakang. Ini ada suara ya, ada gunting. Coba ini dipotong, gimana kira-kira? Ngotot bisa ada suara? Enggak ada suara. Tetapi ini ada yang istimewa. Ada yang istimewa. Ini satu. Enggak pakai kabel. Ada kabelnya. Tapi ini mampu menangkap suara, yaitu gelombang-gelombang suara, frekuensi suara dihantarkan dan ditangkap oleh satu alat, dengan alat elektronik juga, dengan aplikasi, dengan HP yang begini kecilnya, ya ditangkap. Kalau nggak ada ini, ya nggak nangkap. Bapak-bapak bisa dipahami dulu? Bisa ya? Ini lebih agak sedikit pelan, saya agak sedikit mendalam. Sebelum kita masuk ke sana, yang kita dapatkan pagi hari ini adalah cahaya, bukan hanya mata yang masuk, informasi yang masuk, tetapi langsung diteruskan ke sini, ke otak. Sel-sel otak ini memberikan pancaran, mata memberikan pancaran, telinga memberikan pancaran, kemudian dia tembus ke sini, yaitu hati. Hati inilah yang menggetarkan, hati inilah yang memberikan sinyal, hati inilah yang memberikan satu energi kekuatan, yang dimana energi itu memberikan efek, memberikan satu reaksi pada tubuh kita, sehingga kita, ada azan, ada suara azan. Kita melihat jam segini. Kita melihat alarm, mendengar alarm, maka kita bergerak. Bahkan, maaf, saya ingin tanya, Mas Roy, ada alarm di rumah? Tadi pagi bangun pakai alarm? Tidak pakai alarm. Bapak pakai alarm? Tidak. Kenapa? Karena sudah ada baterai kekuatan itu ada di dalam sini, Pak. Dia akan memancar. Semakin kuat, semakin hebat energi ini, maka dia tanpa ini, Pak. Saya tadi malam jam 11 baru tidur. Jam 2:30
saya harus sudah bangun. Alarmnya di mana sini? Ya Allah, saya harus subuh. Jam segini. Di sini keluar. Tak bangun, Pak. Inilah adalah kekuatan yang tanpa bisa dilihat dengan mata, tanpa bisa dicerna dengan ini. Ternyata ini masih kalah, Pak, dibandingkan dengan ini. Apabila sinar cahaya ini memancar, tidak ada yang mampu untuk membendungnya. Itulah cahaya iman. Itulah cahaya iman, Pak. Nah, di sini yang kita baca, usaha yang sudah dikembalikan ya, udah ditarik ya dari peredaran. Gak usah ditarik dulu, nggak apa-apa. Nanti setelah selesai, mungkin ya sambil, karena ini banyak doa ini. Nanti ini doa ini sangat lengkap sekali. Ya, sangat lengkap sekali doa ini. Salah satunya adalah Allah berikan, dia pertama adalah Allah yang di bawah, antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Satu kenikmatan yang Allah berikan yaitu sebaik-baik penolong. Jadi kita ini bisa begini nih karena bukan karena kebiasaan kita, tetapi karena Allah letakkan pertolongan Allah. Allah letakkan pertolongan Allah sehingga terus-menerus kita jangan lepas minta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in ini adalah doa yang sangat istimewa, Pak, supaya kita tetap berada pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Bapak-bapak rahimakumullah, saya ambil ilustrasi sebelum masuk ke sana dulu, kita bersalawat dulu. Karena sekarang ini tanggal berapa ini? Tanggal berapa ini? 17 ya? Tanggal 17 ya hari ini ya? Jadi saya ajak supaya terus kita mengingat daripada tanggal-tanggal Hijriah. Tanggal 17 Rabiul Awal. Ada semangat. Ada kegembiraan. Di sini sudah ada maulid belum? Peringatan maulid belum? Sudah. Peringatan maulid. Banyak yang sudah mulai mengikis iman. Apa? Maulid macam-macam. Gak perlu. Zaman Nabi gak ada. Iya. Tetapi maulid ini adalah apa? Adanya sebuah kegembiraan. Bapak-bapak, kalau sinar itu memancar, terus kemudian sinar itu menembus pada diri kita, maka kita akan senang atau tidak? Ini loh, Pak. Jadi kecintaan itu akan terus digeser, akan terus digerus, akan terus dirusak oleh kadang-kadang orang yang berpakaian seperti ini. Contoh gampang. Ya, Indonesia dijajah berapa tahun? 350 lebih. Kok lama banget? Lama banget. Apakah Indonesia kalah suara? Enggak. Apakah Indonesia kalah jumlah? Enggak. Ada kalah jumlah Indonesia dengan yang menjajah. Yang menjajah orang berapa sih? Orang tahu berapa? Sedikit. Tetapi kenapa dia bisa menguasai sekian lama? Karena ada orang-orang yang munafik, orang-orang yang culas, orang-orang yang ada di dalam untuk menjajah kita sendiri. Jadi orang yang menjajah Indonesia itu sebenarnya adalah orang dalam sendiri, Pak, yang dipimpin oleh orang Londo. Begitu juga nanti Indonesia ini, Pak, akan dijajah apa? Oleh orang-orang kita sendiri. Sekarang ini, Pak, kita lihat, Pak, ya, banyak sekali harta macam-macam diambil. Ya, yang di bawah ini ya dikasih hanya aman, tenang, ya enggak, Pak. Tapi yang di atas terus, Pak, dan tidak ada mandeknya, ya, tidak ada mandeknya sebelum, sebelum tanah jadi makanannya. Ini kita banyak, Pak,
Yang di sana itu ngeruk semua Pak. Keruk semua habis-habisan. Oke, saya tidak masuk ke dunia sana. Bapak-bapak rahimakumullah, mari kita bersalawat dulu agar pancaran cahaya daripada iman kepada Rasulullah ini tetap memancar di dalam hati kita. Monggo kita bersalawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan hati kita disirami dengan cahaya iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah mukadimah kita. Tapi pagi hari ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang betapa pentingnya air. Hari ini saya ajak sedikit kita berpikir. Di luar masih hujan? Hujan itu adalah rahmat Allah. Mari kita baca di dalam Al-Quran Al-Karim bahwa rahmat Allah dengan hujan itu. Yang pertama, hujan itu dalam bentuk air. Dalam bentuk zat cair atau air yang merupakan penggabungan, pengikatan antara tiga molekul, yaitu hidrogen. Ada 2 molekul hidrogen dan ada 1 molekul oksigen yang kita kenal dengan H2O. Karakteristik daripada molekul ini berbeda. Karakteristiknya berbeda, sifatnya berbeda. Apa? Kalau dia sendiri-sendiri terpisah, hidrogennya itu dalam bentuk uap, dalam bentuk gas. Kemudian oksigen juga dalam bentuk gas. Dua-duanya dalam bentuk gas. Kemudian hidrogen ini dan oksigen juga sama-sama punya karakter mudah terbakar. Mudah menguap, mudah terbakar. Digabungkan hidrogen 2 molekul dan oksigen 1 molekul. Pertanyaan yang pertama, Bapak-bapak, ibu-ibu bisa melihat molekul hidrogen? Bisa melihat molekul oksigen? Tetapi ada enggak? Ada. Nah, ini dulu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menggabungkan, yang mengikatkan dan memberi kekuatan kepada 3 molekul tadi. Ceklek. Ini Pak. Oksigen, hidrogen, ya. Terus kemudian kalau dia sudah mengikat, maka dia akan terasa lembut. Bapak-bapak pernah megang air hujan, megang air. Ini nanti saya hubungkan dengan wudu, nanti saya juga akan saya hubungkan dengan nanti ada organ yang
di dalam tubuh kita tuh yang mengatur komposisi dan kondisi air yang ada di dalam tubuh kita. Perlu kita ketahui bahwa tubuh kita ini, nah di dalam tubuh kita ini ada makanan yang disebut dengan air. Air ini adalah satu sumber makanan yang dibutuhkan oleh tubuh dan akan berada di dalam tubuh 65 sampai 70 bagian. Kalau bagian itu 100, ya toh, maka 67 sampai 70% itu air. Jadi kalau tubuh kita ini dipisah, banyunya itu 70, sekitar 65 sampai 70%. Berarti betapa pentingnya air. Nah, karena pentingnya air, Allah gambarkan, Allah beritakan, Allah beritahu kepada kita itu di dalam Al-Quranul Karim. Allah beritahu dalam Al-Quranul Karim itu berapa banyak? 60 berbagai macam air. Satu, Allah informasikan di dalam surat Al-Anbiya ayat 30, dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Saya ulangi lagi, Al-Anbiya itu surat ke-21 ayat 30, dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Jadi kita hidup ini, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, kemudian bakteri, kuman, itu Allah sampaikan. Jadi semua, jadi hewan dari apa? Dari air. Manusia, air. Memang ada komposisi tanah, ya toh, min turab, ya toh, min tin, tetapi manusia dari. Kemudian yang kedua, spesifik untuk hewan. Surat An-Nur ayat 45. Kalau Al-Anbiya tadi, waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyun. Bapak-bapak, hayyu itu artinya hidup. Sehingga kalau pagi kita kepingin hatinya hidup. Kemarin saya baru kasih satu zikir, satu doa apa pagi hari. Yang di sini tadi kebetulan mungkin beliau agak telat atau apa, mungkin ganti subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Ini adalah zikir agar kita mendapatkan kebersihan di dalam hati kita. Maha suci Engkau ya Allah, subhanallah, subhanallahil azim. Kemudian hati itu sudah bersih, dia akan memberikan sebuah sinyal kebesaran keagungan Allah. Subhana rabbiyal azim, ya, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kemudian setelah itu kita minta bersihkan hati. Digosok Pak hati Pak. Tadi malam saya pulang jam 10. Pulang jam 10, kemudian baru sampai rumah, saya buka-buka lagi, saya baca lagi sampai jam setengah 11, jam 11 baru tidur. Kemana saya tadi malam? Saya tadi malam itu ban mobil saya yang sebelah kiri, itu kalau saya pompa, seret, gini, kira-kira sekitar 20 jam, 24 jam, itu gembos lagi. Saya pompa lagi, gembos lagi. Saya cari dari mana gembosnya. Itu bocor tidak ada, cubles. Tetapi dia keluar kalau ini ban. Ini ban kurang gede. Ini aja. Ini ban mobil, ya. Terus kemudian
Saya cari di ban itu gak ada yang bocor. Dari mana bocornya, Pak? Dari antara peleknya dengan ban. Bocornya di sini, Pak. Bukan bocor. Apa? Rupanya adanya pasir yang masuk dan adanya cat yang lepas di dalam. Kemudian dia sini, Pak. Setelah dipompa, kemudian dikasih air, dilihat, dicek. Keluar dia. Keluar gitu, Pak. Halus gitu. Gelembung keluar antara adanya gas, Pak. Bapak-bapak, rahimahullah. Hati kita mungkin banyak bocornya, Pak. Banyak bocornya, gembos, Pak. Hati kita akan gembos, Pak. Dari mana bocornya? Ini. Mata. Telinga. Ini. Pada satu hari nanti, ada seseorang yang membawa amal. Begitu banyak. Kemana amal ini? Ternyata kosong. Seperti debu yang kelihatan banyak ditiup, habis. Rasulullah sampaikan bahwa hati-hati ini. Kenapa? Kalau ini tidak dijogo, sering membicarakan ghibah, namimah. Hati-hati, memang tidak terasa. Kenapa tidak terasa? Karena ada lagi yang bikin ngerjain. Apa? Setan. Pernah belajar ilmu setan? Kan sudah saya kasih tahu. Pernah belajar ilmu setan, Pak? Setan itu dia bawa kuas. Bawa kuas dan bawa sirup. Sirup atau madu, Pak. Terus dioleskan di sini. Dioleskan di bibir. Celak. Madu rasanya apa, Pak? Madu manis, tapi belum pernah nyoba madu. Serangannya, Pak, kekuatannya, waduh, luar biasa. Kekuatannya, serangannya luar biasa. Saya lupa ayatnya. Ada, saya sudah tulis kemarin itu. Allah izinkan. Ini permasalahannya, Pak. Allah izinkan syaitan itu menggoda manusia dan dikabulkan doanya. Allah kabulkan doanya nih, Pak. Aku mohon kepadamu ya Allah, satu, panjangkan umur. Jadi dia panjang umur, Pak. Ini iblis, Pak. Iblis saja, Pak. Ya toh. Yang bandel. Ya toh. Tapi dia tunduk kepada Allah, Pak. Dia ini bandel hanya satu itu. Kenapa? Enggak mau. Kenapa? Karena keangkuhan dan kesombongan. Ini hati-hati kita, Pak. Kita jaga banget. Ya toh. Nah, terus kemudian apa yang dilakukan? Dia minta pertama panjangkan umur. Yang kedua, karena ini siapa? Nabi Allah Adam ini diciptakan. Karena itulah saya menjauh dari Allah. Karena nggak tunduk yang satu itu. Padahal, ilmunya, Pak, ngene, Pak. Iblis itu hebat ini, Pak. Terus kemudian wiridnya, zikirnya, hebat, Pak. Hebat ini, Pak. Tapi gara-gara itu tergelincir. Jadi kita harus hati-hati. Awas, hati-hati. Di dalam tubuh kita, jangan sampai kita minta kepada Allah, jangan sampai kita sudah wirid, kita sudah zikir, kita sudah sujud, tetapi di dalam hati kita terisi dengan hatinya ini. Jadi iblis, syaitan, dia tidak mau berkuping. Dia hanya ngiming-ngiming saja. Dia tidak mau bermata, tetapi dia juga tidak mau ini. Yang dia uber adalah hati, Pak. Hati ini, Pak. Ini yang perlu kita waspadai, Pak. Kita perlu mantapkan, kita perlu waspada, Pak. Bapak-bapak, rahimahullah. Gara-gara setan inilah, maka kita ini banyak ngawur. Kenapa? Karena digoyang, Pak. Terus digoyang terus. Tapi Allah sampaikan bahwa apabila seseorang berpegang kepadaku, maka kamu akan kuat. Akan kuat, Pak. Nah, setan ini diizinkan. Allah sampaikan dalam Al-Quran disebutkan bahwa
Setan itu datang dari depan. Setan itu datang dari depan. Monggo. Datang dari belakang. Monggo. Datang dari kanan. Monggo. Datang dari kiri. Monggo. Kira-kira bisa Melayu gak, Pak? Bisa Melayu gak, Pak? Dahsyatnya daripada serangan syaitan ini, Pak. Dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari bawah, ini semua sudah diblok. Sudah diblok. Dari atas minta, tapi Allah tidak izinkan. Nah, ini Pak. Jadi dari atas tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Sehingga apabila seseorang yang berpegang kepada Allah, la ilaha illallah, maka dia pegang kuat-kuat itu. Ini enggak sampai, Pak. Ini tidak sampai, Pak. Jadi kekuatan syaitan itu lemah ternyata bagi orang-orang yang berpegang kepada Allah. Ini, Pak. Nah, bagaimana caranya kita supaya ini kuat adalah kita membaca ayat-ayat Al-Quran, yaitu Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi. Ini kita pegang, ya, jadi habis sholat ini jangan lepas kita. Terutama salah satu dah, mau maghrib, mau isya, mau subuh, salah satu kita harus pegang ini. Tapi kalau lima-limanya istimewa. Jadi habis sholat kita membaca ayat kursi. Tidak usah keburu-buru. Nah, kita jangan lepas apa? Qul huwallahu ahad. 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Yang kita baca tadi sebenarnya adalah kita membuat benteng yang hebat, Pak. Bapak-bapak, ini yang perlu kita berjuang, Pak. Saat ini, Pak. Yang perlu kita berjuang apa? Yaitu melawan daripada ini, Pak. Tidak mampu kita melawan. Tidak mampu. Kecuali kita berpegang kepada yang maha kuat. Nah, di sini tadi kita baca. Tadi kita baca, Pak. Di yang terakhir kita baca, wa malana rabbana siwaka ya hasbana ya dzal ula wal ghina wa ya qadhiyu ya matin. Kami tidak mempunyai sesuatu apapun, baik itu secara yang tampak maupun yang tidak tampak. Yang tampak itu apa? Ya kita nggak punya apa-apa ini. Nggak punya, Pak. Kita hanya dititipin aja. Dititipin aja. Termasuk badan kita ini. Masuk badan kita ini dititipkan oleh Allah. Suatu saat Allah ambil, ya Allah ambil. Apapun kita nggak punya selain Engkau. Jadi selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ kemudian kita berdoa. Setelah kita membaca wa malana rabbana siwaka ya hasbana, wahai Tuhan kami yang memiliki sesuatu, yang memiliki segala-galanya, wahai yang selalu mencukupi kami. Nah, di sini kita minta cukupkan, Pak. Minta cukupkan. Apa kita baca doa itu? Coba baca doa setelah dekat dengan Allah. Di saat seseorang sujud, setelah sujud kita duduk. Berapa kali kita duduk? Duduk iftiras. Berapa kali? Satu hari 17 kali. Sujudnya 34 kali. Rukuknya 17 kali. Ini kita yang ambil yang wajib, belum yang sunnah. Kalau begitu, mari tadabburi 8 doa. 8 doa di saat kita duduk iftiras di antara 2 sujud. Kenapa ini doa ini dibaca setelah sujud di antara 2 sujud? Jadi kita hati-hati di sini, Pak. Jangan cepat-cepat. Bila perlu 1 nafas, 1 doa. Rabbil firli. Rabbil firli artinya ampuni aku ya Allah. Rijikono. Bersihkan ini, Pak, supaya nggak bocor. Ban mobil saya tadi itu
diamplas Pak. Dok, ini harus dipoles dok. Harus dipoles Pak, bersihkan oleh itu lama, dia pakai air, pakai amplas, karena ternyata ada sedikit sisa-sisa cat di dalam itu, dia nempel di dalam peleknya itu sehingga bocor. Nah, hati kita itu juga begitu Pak, nempel kotoran-kotoran dosa itu yang bocor. Bocor di sini kita Rabbir firli, ya Allah ampuni aku ya Allah. Ini untuk nyuci. Kita tadi pagi baca doa apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Kalau kepingin rezekinya lancar, kepingin ya atau istrinya atau suaminya taat, suaminya lulus, suaminya bagus, ingin hatinya tenang, apa? Cuci. Dengan apa? Dengan istighfar. Kalau ada yang datang ke waktu itu saya sering baca Pak Habib Abdul Qadir Asgaf, beliau adalah guru daripada Habib Umar bin Hafid yang ke sini itu. Ini ada gurunya lagi Pak, yaitu di Jeddah. Beliau umur 40 tahun. Kemudian umurnya kalau nggak salah sudah meninggal waktu itu. Saya nggak tahu lah meninggalnya Pak. Jadi beliau ini buta. Beliau ini buta. Buta dalam arti bukan nggak bisa melihat, tapi tetap begini terus. Matanya tetap tidak mau dia melihat. Kenapa? Karena takut ini sumber masuknya ngawos yang ada di sini tadi Pak. Kita gimana Pak? Ini setiap saat, setiap detik masuk terus Pak, serangan daripada untuk ke sini Pak. Ada pepatah, dari mata itu Pak. Dari mata turun ke hati itu bukan hanya bukan hanya cinta saja yang baik, tetapi kotoran-kotoran berbagai macam itu masuk sini Pak. Masuk ke sini Pak. Belum. Disinilah kita memperbanyak istighfar. Bapak-bapak. Kemudian kita membaca ada 8 doa. Nanti monggo dibaca pelan-pelan ya. Satu doa, satu nafas. Rabbir fidli warhamni. Warhamni apa artinya? Ini kita minta. Wajburni apa? Cukupkan. Ini doa ini Pak. Jadi kita minta cukupkan, terutama cukupkan di dalam hati kita cinta iman kepada Allah Subhanahu wa taala Pak. Ini Pak. Ini doa Bapak-bapak, kalau sudah 8 doa ini betul-betul kita tenang, betul-betul kita mantap, kemudian Allah kabulkan Pak, semuanya beres. 8 ini Pak, semuanya beres. Mari kita lihat, coba. Rabbir fili, bersihkan. Warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Lengkap Pak semua. Mau cari apa? Dari 8 doa itu. Mau sehat? Ada. Mau rezeki? Ada. Mau bersihkan hati, ampunan? Ada. Mau kemudian apa lagi? 8 itu cukup. Doa ini istimewa Pak. Diletakkan di antara 2 sujud. Di dalam sholat. Nah ini satu hal yang istimewa Pak. Ya, dibandingkan doa kita kalau di luar sholat. Di luar sholat. Kita nono Pak. Ini Pak. Doa ini Pak. Pelan-pelan pelajari satu-satu. Ya, kemudian kita resapi 3 kekuatan tadi kita pakai. Rabb, panggil Allah Rabbil fili. Setelah kita bertasbih Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, pelan saja. Jadi malah sholatnya agak sedikit diperlambat, ya, wiridnya agak cepat dikit, nggak apa-apa. Wiridnya dibandingkan kita wirid nyata
mulai dari pertama astagfirullah, la ilaha illallah wa la syarikalah, sampai kita doa panjang mana waktunya? Lama mana? Lama wirid. Tapi mari kita sholatnya Pak. Sholatnya kita dengan tenang, dengan kita tadabbur, kita masukkan satu demi satu. Insya Allah ini sesuatu. Kenapa? Karena nanti yang dilihat kita bukan wirid. Yang dilihat kita bukan sedekah. Yang dilihat kita bukan puasa. Yang dilihat bukan haji. Yang dilihat apa? Salat. Ini dulu Pak. Salat ini akan bagus, akan baik apabila persiapannya bagus. Yaitu wudhu. Wudhu ini akan bagus apabila kita buang air besar, buang air kecil, membersihkan najisnya juga bagus. Urutannya ke situ Pak. Nanti ya toh saya akan bawa bapak-bapak untuk bersihkan gimana cara buang air kecil yang benar. Satu di sini belum ya. Belum pernah ya praktek tentang buang air kecil, belum ya? Belum ya? Tapi tiap hari kencing ya. Nanti kita bahas gitu Pak. Saya lanjut, sebelum ini sudah masuk waktu. Saya tidak akan panjang dulu. Ini sebenarnya panjang, akan kita masukkan ke dalam hati Pak. Bapak-bapak rahimakumullah, kalau kita utamakan tadi air, sedikit masuk aja sedikit. Air ini sangat luar biasa, salah satunya menceritakan tentang air hujan. Saya buka sedikit bab tentang hujan sedikit aja. Setelah itu kita tutup. Kemudian di surat Qaf ayat 9. Wa nazzalna minas sama'i ma'am mubarakan. Dan kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Kami turunkan air dari langit. Ya hujan ini Pak, yang diberkahi Pak. Jadi air hujan itu sangat barakah Pak. Barakahnya di mana? Barakahnya di mana? Baik kepada manusia maupun kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Untuk apa? Untuk hidup. Untuk kehidupan di dalam siklus manusia dan makhluk-makhluk Allah yang lain. Saya perhatikan Pak, hujan. Saya tafakur, saya merenung Pak. Hujan itu saya tering. Kadang-kadang saya duduk, saya sengaja. Ya Allah, Engkau turunkan hujan. Luar biasa. Mana barokahnya? Kalau kita berpikir sempit, barokah soal untuk kita. Tetapi barokah itu sebenarnya untuk hampir seluruh makhluk Allah dari air. Tetapi ada di ayat lain bahwa air merupakan bencana. Di sini Pak, disebutkan Pak. Sehingga apabila seseorang yang mengambil begitu banyak, maka justru akan menjadi bencana. Sebaliknya, apabila dia wajburni, minta kepada Allah yang cukupkan, maka dia akan selamat. Makan saja. Coba makan yang banyak Pak. Apa yang terjadi Pak? Gak enak di perut. Enggak enak Pak. Minum. Enggak minum. Coba sak galon. Ya apa kira-kira Pak? Enggak enak. Memang kelihatan banyak 1 galon. Begitu juga para pejabat, para orang-orangnya dikiranya enak. Ya enggak enak Pak. Punya rumah sana, punya mobil sana, punya ini banyak. Nggak, maaf. Saya kemarin lihat itu ada jam tangan berapa? Enak Pak makainya Pak. Ya enggak enak Pak. Kenapa? Takut, bingung, ini enggak enak Pak, dicuri Pak. Kalau saya jam tangan saya mau dicuri orang lain, monggo silakan. Berapa hanya 100.000. Benar enggak Pak? Jadi kalau banyak itu enggak enak. Ini sebut Allah gambarkan dalam Al-Qur'an Pak. Insya Allah mudah-mudahan kita akan bahas lagi bahwa air itu luar biasa Pak. Mudah-mudahan insya Allah dengan kita mempelajari satu demi satu kehidupan ini, kita akan semakin meyakini dan kita akan semakin mendekatkan diri kepada yang maha kasih sayang, yang maha kokoh. Semua ada itu di dalam Asmaul Husna. Insya Allah, amin Allahumma amin. Bapak-bapak rahimakumullah, ada yang nanya atau nanti setelah kita makan?
Bapak bisa makan hari ini? Bisa makan? Kenapa bisa makan? Kemarin saya ketemu pasien, Pak. Ketemu pasien, Pak. Ya. Mbak, dok, aku nggak bisa makan. Monggo, padahal enak, Pak. Apa? Gulai, dagingnya sate, enak, Pak. Ada sambalnya, waduh, enak banget. Kita makan sampai keringetan. Dia nggak berani nonton, dok. Kok ini loh, sariawanku sampai 6. Ya apa kira-kira, Pak? Masuk nyes, Pak. Dikasih hanya sariawan. Kemarin saya dimarahin oleh istri saya. Bukan dimarahin, ditegur. Abah itu memang kan ngomong. Pas tepat waktu itu anak saya di sini ngomong saya, Pak. Saya ngomong langsung kesel. Ayo cukup banyu. Coba kalau seandainya masuk sampai mulut, ya udah masuk sini. Kemudian di sini ada namanya osopagus yang panjangnya segini, ya toh? Osopagus ini, Pak. Apa namanya? Kerongkongan, celak, ya. Terus sampai situ nggak mau turun, ya Pak. Mandek, ceklek, ya Pak kira-kira. Itu bukan kesedak, Pak. Kalau kesedak itu antara persimpangan nafas. Di sini ada persimpangan nafas. Ya, ini masuk sini. Ini ada persimpangan nafas di belakang epiglotis atau Bapak boleh mangap. Nanti di rumah itu dilihat ada yang gantung. Apa namanya itu? Nah, itu, Pak. Itu epiglotis namanya. Anak lidah. Itu dia nutup plek di saat kita nafas dia begini. Di saat dia kita makan dia begini. Ini, Pak. Kalau ini dimandekkan, tek mandek dia begitu kan. Sing cilik iki lho, Pak. Ngene tok, Pak. Iku, Pak. Iki mandek tek ini ya, Pak. Terakhir saya tutup. Ada teman saya. Teman olahraga. Terus sudah 2 bulan gak ketemu. Ada seorang teman juga, Abah, Pak Budi. Kebetulan namanya Pak Budi. Pak Budi, loh iya kemana Pak Budi? Kok jarang latihan? Gini loh, Bah, cerita nih. Jam 11 malam. Jam 11 malam, dia makan. Terus kemudian keselak. Tek, mana? Gak iso, Pak. Napas masih tek, hanya gak iso napas. Dicoba, ini gak bisa. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Belum sampai rumah sakit sudah nggak ada. Gara-gara sing situ kita, Pak. Pernah nggak kita bersyukur tentang ini, Pak? Itu satu rezeki yang luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan kita akan mendapatkan satu kecintaan pada Allah. Hati kita dilindungi oleh Allah. Hati kita dibersihkan oleh Allah, hati kita dipancarkan cahaya iman kepada Allah, dan hati kita mendapatkan nur hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita terus mendapatkan satu rezeki yang sangat istimewa, yaitu rezeki iman, rezeki Islam, rezeki kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan cahaya yang menyenangkan dalam hati kami kepada istri-istri kami dan kepada anak-anak kami. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li abaina wa li ummahatina wa li ummahatina wa li ummahatina wa li akhwatina wa li auladina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampuni dosa ayah kami ya Allah, ampuni dosa ibu kami ya Allah, berikan kasih sayang kepada ayah kami, berikan kasih sayang kepada ibu kami ya Allah, dan selamatkan ayah dan ibu kami ya Allah, cintai ayah dan ibu kami ya Allah, berikan assalam ya salam ya salam ya salam, sallimna 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 wa walidina sallimna wa walidina sallimna wa walidina ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Allah, irhamna wa walidina, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada.
اللهم اهتم لنا بالإيمان اللهم اهتم لنا بالإيمان اللهم اهتم لنا بالإيمان اللهم اهتم لنا بالإسلام اللهم اهتم لنا بحسن الخاتمة ya Allah jadikan kami ya Allah hamba-hamba yang kuat ya Allah lindungi kami ya Allah dari godaan syaitan anatullah a'udzubillahi minasyaitonir rajim a'udzubillahi minasyaitonir rajim a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya Allah makhluk yang satu ini ya Allah, iblis syaitan ini senantiasa mengganggu kami ya Allah, senantiasa menggoda kami ya Allah dengan tipu dan iming-imingnya, dengan begitu dahsyatnya ya Allah, strateginya ya Allah. Ya Allah, lindungi kami ya Allah, kuatkan kami ya Allah, dan lemahkan syaitan kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya ghaffar ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita silaturahim.